Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita telah tiba di bulan Ramadan yang suci ini. Di bulan Ramadan yang suci ini, SDIT Uswatun Hasanah mempunyai beberapa konten spesial Ramadan dan beberapa konten lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Di cek sosial media kami. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu sekalian dan staf serta guru SDIT Uswatun Hasanah dan anak-anak semua siswa-siswi SDIT Uswatun Hasanah serta umumnya kaum muslimin muslimat yang bisa mendengar dan menyaksikan saya dalam sepintas nasihat yang diberikan kepada saya, diberikan tugas kepada saya dari perpustakaan SDIT Uswatun Hasanah. Perpustakaan tersebut mempunyai program untuk literasi di bulan Ramadan. Dan saya mengemban tugas untuk mengisi sebagian nasihat dari literasi tersebut. Ikhwatu iman semua, anak-anak siswa-siswi SDIT Uswatun Hasanah, kemudian guru dan staf SDIT Uswatun Hasanah, dan kaum muslimin muslimat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan saum. Saum yang diwajibkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya selama sebulan penuh. Oleh karena itu, semenjak diturunkannya kewajiban saum di bulan Ramadan penuh, saum yang lain yang tadinya wajib menjadi sunat. Yang wajib cuma satu, yaitu saum Ramadan, yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan dari setiap tahun di tahun Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada kita selaku hambanya dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan saum tiada lain hanyalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Padahal menurut pandangan sebagian lain, saum diwajibkan mereka mempunyai keinginan agar orang-orang kaya bisa merasakan rasa lapar dan perih dari perutnya seperti orang miskin. Mungkin itu sebagian dari pendapat orang-orang miskin. Kemudian kalau kita dengar saum ini merupakan sesuatu yang bisa menyehatkan badan. Dengan saum, badan kita akan sehat, akan stabil. Karena dari setahun kita makan, tugas dan fungsi perut itu semuanya penuh, kemudian diistirahatkan selama sebulan. Mungkin itu menurut ahli kesehatan. Tapi kalau menurut syariat, tiada lain dan tiada hanya Allah mewajibkan saum kepada hambanya kecuali agar
hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana tidak? Saum yang diwajibkan sebulan penuh itu bukan hanya menahan lapar dan haus serta menjauhi berjima dengan istri kita. Bukan hanya itu. Rasulullah SAW membimbing kita dengan hadisnya yang masyhur. Mungkin ikhwatu iman sudah tahu dan hafal semua. Man lam yada qaulaz zur wal amila bihi falaisa hajatan lillahi an yada'a sarabuhu wa ta'amuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan jelek, ucapan kotor, ucapan cabul, ucapan kotor diantaranya bicara yang kasar. Apakah itu dengan memarahi atau memang dia berucap dengan ucapan yang lagak, tidak ada manfaat. Perbuatan yang ucapan yang cabul, yaitu ucapan-ucapan yang membawa nafsu birahi kepada manusia. Ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang menghina orang lain. Ucapan-ucapan yang membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain. Dari qaulaz zur tersebut termasuk juga yaitu berbicara dusta, menipu, wala amila bihi, dan perbuatannya falaisa hajatan lillahi an yada'a sarabuhu wa ta'amuhu. Maka Allah tidak akan berkehendak untuk menerima lapar dan haus. Dengan demikian, sudah jelas bahwa saum ini Allah terapkan dan wajibkan kepada manusia umat Muhammad SAW agar membimbing mereka semua kepada akhlak yang mulia atau menjadi orang yang bertakwa. Perbuatan-perbuatan tadi dan ucapan-ucapan tadi yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kul khairan auli tasma." Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Diamnya kita dari mencegah ucapan-ucapan yang jelek itu adalah ibadah. Itu semua adalah ibadah. Dan diamnya kita menghindari ucapan-ucapan yang zur itu akan menimbulkan manfaat yang baik bagi manusia. Sebaliknya, kalau ucapan-ucapan tersebut kita lakukan, otomatis akan berbuah madarat di kalangan umat. Dengan demikian sudah jelas Allah membimbing kita melalui lisan Rasulnya untuk menjadikan takwa ini menjadi sesuatu hal, saum ini menjadi sesuatu hal yang bisa mentakwakan seseorang. Di dalam saum ada kesabaran. Di dalam saum kita menempuh kesabaran. Dan kesabaran yang kita ketahui di dalam syariat kita menurut kata para ulama, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam menerima balai atau cobaan. Dan kalau kita teliti
Ketiga sabar tersebut di saum ada. Ketiga sabar tersebut sudah masuk ke dalam saum yang telah diwajibkan oleh Allah dan melalui bimbingan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Orang saum, dia tidak berani melanggar niat yang sudah dia ucapkan di malam hari untuk melaksanakan saum Ramadan di hari ini. Dan itu adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam melaksanakan maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Kita sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Idza jaa ahadakum Ramadan fala yabghas wala yajhal wala yarfuth. Kalau datang Ramadan kepada kalian, janganlah kalian berteriak-teriak, mengucapkan ucapan yang melebihi dari kapasitas kekuatan suara kalian. Dan jangan kalian berbuat yang jahil, berbuat yang bodoh, yang tidak ada manfaat. Wala yarfuth, dan jangan kalian berbuat ropas. Dengan saum kita dicegah anggota badan kita, panca indera kita untuk melaksanakan hal-hal yang jelek, yang maksiat. Berarti sabar yang kedua sudah masuk di dalam saum. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menerima musibah. Di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Allah menyebutkan dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan rasa lapar. Kalau ada orangnya yang saum nggak lapar, kita wajib tanya sebesar-besarnya, kenapa saum tidak lapar? Hampir semua orang merasakan kalau saum pasti lapar. Hampir setiap orang kalau saum pasti haus. Nah, itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluwannakum bisyai'im minal ju'. Kita dikasih musibah oleh Allah dengan lapar. Lapar yang telah menimpa kita. Lapar, haus yang telah menimpa kita. Kita terima dengan rasa sabar. Dengan rasa ikhlas, penuh ketulusan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketiga sabar tersebut sudah termaktub di dalam saum yang dilakukan oleh seseorang. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab." Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tiada lain ganjaran pahala yang diterima oleh orang yang sabar bi ghairi hisab, tidak terhitung. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna kullu amal ibni adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajaji bihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan yang dilakukan oleh anak Adam, anak cucu Adam, lahu, itu untuk dirinya. Illa saum, kecuali saum.
Fa innahu li. Kata Allah, saum hanya untukku. Wa ana ajibih, dan aku yang akan mengganjarnya. Pahala sabar tadi sudah dikatakan bighairi hisab. Sabar saja itu sudah tidak bisa dihitung. Berarti sudah tidak ada ukuran. Pahala dan ganjaran sabar itu tidak bisa diukur. Bumi, langit, bulan, bintang, matahari, itu semua bisa diukur. Tetapi pahala sabar tidak bisa dihitung. Ini sabar semuanya masuk ke dalam saum. Bukan hanya itu, saum juga melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan, dipardukan kepada hamba-hamba Allah. Lebih besar dari sabar saum tersebut. Berarti saum itu lebih besar dari sabar. Karena sabar sudah masuk ke dalam saum. Mungkin semuanya tidak bisa mengibaratkan, tidak bisa membayangkan, tidak bisa memisilkan bagaimana ganjaran saum yang akan diterima oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir, karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa ana ajibih, dan aku yang akan mengganjarnya. Dan kita tahu Allah yang mempunyai alam semesta ini. Di luar alam semesta ini juga banyak yang belum kita ketahui. Dan Allah tidak sebutkan apa saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ganjaran saum yang akan diterima oleh seorang hamba nanti di yaumil akhir itu masih disembunyikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkannya sekarang. Nanti dia yang akan mengganjarnya langsung. Sabar aja sudah tidak terhitung, apalagi saum. Ya. Dengan demikian sudah jelaslah bahwa kita di dalam saum ini akan dibimbing dan dididik melalui hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang bertakwa dan sesuai dengan amanat di dalam surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Diwajibkannya saum adalah untuk menjadikan kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita selama kita mengemban tugas di alam dunia ini. Mungkin sekian sepintas nasihat dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Gimana kegiatan hari ini? Seru bukan? Oh iya, untuk adik-adik yang ingin bergabung menjadi keluarga besar SDITU Satun Hasanah, penerimaan peserta didik baru tahun 2025 masih dibuka loh. Untuk informasi lebih lanjut, yuk cek sosial media dan hubungi admin kita.